Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, alhamdulillah jemaah sekalian. Di malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama mengkaji kembali ayat-ayat Al-Qur'an yang kita bahas secara terus bersambung ya, yaitu menggali pelajaran-pelajaran dari kisah-kisah para nabi yang menjadi teladan yang Allah kisahkan, teladan bagi kita, teladan bagi keluarga kita, bagi masyarakat. Kita masih di kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, sudah kita bahas ya sebelumnya bagaimana keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, kemudian juga bagaimana pendidikan beliau terhadap istri-istrinya, ya, ada Siti Hajar, ada Sarah, lalu juga kepada anaknya ya Nabi Ismail alaihissalam. Ya, ada kisah-kisah yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran yang menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Di kesempatan malam hari ini ada kisah yang masih berkaitan dengan Nabi Ibrahim. Yang kisah ini menjadi latar belakang kelahiran ya anak Nabi Ibrahim yang berikutnya, yaitu Nabi Ishak. Ya, jadi setelah lahir Nabi Ismail dari Hajar, ya, dan Hajar itu sendiri diberikan oleh Sarah ya pada Nabi Ibrahim ya untuk dinikahi. Tapi kemudian lahir anak, Sarah merasa cemburu, ya, sehingga dia menginginkan untuk dijauhkan, dipindahkan ke tempat yang jauh. Maka diperintahlah oleh Allah, ya, dengan kehendak Allah, ya, dibawa ya dari asalnya di Syam itu, ya, dibawa ke satu tanah, satu lembah yang tidak ada kehidupan. Yang di sanalah kemudian menjadi tanah haram ya Mekah, yang dibangun kembali Ka'bah oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, sedangkan Sarah itu masih tetap ya berada di Syam, di daerah Syam, di tanah Baitul Maqdis. Walaupun sebetulnya yang ketika saya baca lagi memang belum dibangun ya itu Baitul Maqdisnya, Masjidil Aqsanya. Baru nanti oleh Nabi Yakub alaihissalam. Ya, yang Nabi Yakub itu adalah anak dari Nabi Ishak. Di sini kisahnya tentang tamu Nabi Ibrahim. Hal ataka, apakah telah datang kepadamu haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin, ya, cerita tentang tamu Nabi Ibrahim yang dimuliakan. Ya, idh dakhalu alaihi, ketika mereka para tamu itu masuk kepada Nabi Ibrahim. Faqalu, maka mereka berkata salaman, jadi mengucapkan salam. Ya, itu mengucapkan salam, atau ya maknanya salaman itu bisa berupa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena memang ucapan salam itu sejak Nabi Adam saya sudah diajarkan salamnya seperti itu, salam penghuni surga. Ya, salaman. Qala, Nabi Ibrahim menjawab salamun. Ya, jadi tamu ini nanti ini para malaikat.
tamu ini para malaikat ya, yang menjelma menjadi manusia. Ada tiga orang dijelaskan, yaitu malaikat Jibril, ya Mikail dan Israfil. Ini menjelma menjadi wujud manusia. Ya, tiga tamu ini, tiga orang ini. Ya, dia malaikat. Mereka mengucapkan salam, Nabi Ibrahim menjawab salam. Dalam bahasa Arab menggunakan harokat domah ya, salam. Ya, itu lebih baik daripada menggunakan harokat fathah, salaman. Jadi malaikat mengucap salaman pakai fathah, mansub dalam bahasa Arab. Ya, sedangkan Nabi Ibrahim menjawab dengan salamun pakai domah. Ya, artinya ini sesuai dengan anjuran Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW. Ya, atau dalam Al-Quran aja. Wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw radduha. Kalau kalian diberikan penghormatan, ya, maka berikanlah penghormatan yang lebih baik atau minimal sama. Ya. Jadi kalau ada orang mengucapkan salam, misalnya assalamualaikum, cuma cukup segitu, misalnya assalamualaikum, maka kita balas dengan yang lebih, assalamualaikum kita tambah warahmatullah. Lebih bagus lagi ditambah wabarakatuh. Ya, atau ada orang mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, berarti kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu lebih baik. Membalas penghormatan orang dengan yang lebih baik. Ya, atau minimal sama. Assalamualaikum warahmatullahi, Waalaikumsalam warahmatullahi. Minimal sama, jangan sampai ya, orang mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi kita aja waalaikumsalam, cuma segitu. Itu kurang. Ya, itu ada di dalam Al-Qur'an perintahnya. Ya, dan pahalanya besar ketika ada sahabat yang datang mengucapkan assalamualaikum, kata Rasulullah, ini 10 kali lipat. Ya, ada yang datang assalamualaikum warahmatullahi 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30. Jadi semakin banyak pahalanya. Nah, jadi di sini menunjukkan Nabi Ibrahim memberikan penghormatan yang lebih kepada para malaikat ini. Qaumun munkarun. Mereka itu kaum yang tidak dikenal. Ini tidak diucapkan. Kata-kata Ibrahim ini dalam hati. Di dalam hati Nabi Ibrahim, siapa ini? Tidak dikenal. Orang-orang ini tidak dikenal. Qaumun munkarun, tidak dikenal. Enggak diucapin, tidak diucapkan. Kamu siapa? Tidak. Tapi dalam hati, ya terbersit dalam hatinya ini orang-orang yang tidak dikenal. Ya, tetapi di sini mengajarkan kepada kita bagaimana di dalam memuliakan tamu. Ya, memuliakan tamu. Ya, Nabi Ibrahim belum menanyakan keperluannya. Ya, tetapi beliau berusaha untuk menjamunya terlebih dahulu. Ya, menjamunya terlebih dahulu karena memang menghormati tamu itu adalah bagian dari bukti keimanan. Karena Rasulullah mengatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Ya, jadi adalah ajaran Islam yang sangat tinggi nilainya, menghormati tamu. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ketika datang tamu itu? Faragha ila ahlihi, lalu beliau pergi secara diam-diam kepada keluarganya. Ya, jadi secara diam dan pelan-pelan. Jadi tidak menampakkan bahwa terlihat ya karena tamu itu kan gak enak kalau pribumi itu terlihat repot, terlihat kerepotan kan tidak enak. Jadi secara diam-diam, tidak secara terang-terangan bicara kepada istrinya, ya mah misalnya siapin ini, enggak didengar oleh tamu, tidak, tapi secara diam-diam berbicara kepada keluarganya, kepada istrinya, ya untuk menyiapkan jamuan. Apa yang diberikan jamuannya itu? Faja'a, lalu dia datang ya bi'ijlin samin,
dengan daging anak sapi yang gemuk. Ya, jadi ini betul-betul disebut samin, gemuk. Ini untuk menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim menjamu tamu ini nggak tanggung-tanggung. Ya, itu berikan yang terbaik, yang gemuk, bukan dicari yang kurus, yang paling kecil, tapi dicari yang gemuk. Itu bagian dari memuliakan tamu. Ya, memuliakan tamu, kita suguhkan ya makanan-makanan, jamuan-jamuan yang terbaik yang ada di rumah kita. Jangan sampai untuk tamu dipilih yang kurang bagus, atau yang sisa-sisa, yang baik-baik kita simpan. Di sini mengajarkan kepada kita keluarin yang baik-baik itu, jangan disimpan, jangan disembunyikan. Ya, jadi di sini daging sapi yang gemuk. Ya, faqarrabahu ilaihim, sudah disiapkan, sudah dihidangkan, dimasak. Ya kan, dimasak terlebih dahulu, baru dihidangkan. Ya, ketika dihidangkan, faqarrabahu ilaihim, lalu dia mendekatkannya kepada mereka. Qala, Nabi Ibrahim berkata, ala ta'kulun, mengapa kalian tidak makan? Jadi ketika dihidangkan itu enggak dimakan sama tamu itu. Ya kan? Fa'aujasa minhu ifa, maka kemudian muncullah dalam hati Nabi Ibrahim rasa ketakutan, rasa takut. Kenapa ini tidak dimakan? Ada perasaan takut. Ya. Kalau mereka mengatakan la tahab, jangan takut. Jadi udah mungkin kelihatan ya dari ekspresinya dia merasa ketakutan. Ya, kenapa tidak dimakan? Ya karena mereka adalah para malaikat yang tidak butuh kepada makan. Ya, para malaikat. Mereka nggak butuh kepada makan, jadi nggak dimakan makanan. Ya. Ya, mereka, apa yang mereka lakukan? Wa basyaru, ya, dan mereka memberikan kabar gembira bigulamin alim, dengan kelahiran seorang anak ya yang pandai, yang berilmu. Nah, seorang anak ini adalah Nabi Isa alaihissalam. Ya, jadi diberikan kabar gembira oleh para malaikat ini akan lahirnya seorang anak, ya, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Jadi kabar kelahirannya itu langsung disampaikan oleh 3 malaikat ini, para tamunya Nabi Ibrahim. Ya, padahal mereka sudah di usia tua. Ibrahim dan istrinya itu sudah di usia tua. Makanya nanti ada perkataannya Sarah, ya, ketika mendengar ini. Nah, lalu faqbalat imra'atuhu, maka menghadaplah istrinya, yaitu Sarah. Jadi Sarah mendengarkan kabar gembira yang disampaikan oleh malaikat ini. Ya, fi sarratin, dalam keadaan berteriak. Nah, ini berteriak, ya, menjerit. Dia merasa suatu hal yang mustahil, yang tidak mungkin. Ya, dia berteriak, bahkan memukul wajahnya. Fasaqat wajhaha, ya, menepuk ya wajahnya karena kaget. Wa qalat, dan dia berkata, Sarah berkata, ajuzun aqim, aku ini adalah perempuan tua yang mandul. Ya, jadi merasa pesimis. Ya, Sarah jadi menunjukkan bahwa Sarah yang orang yang soleh, ya, orang yang soleh sekalipun, ya, tetap ya sifat-sifat kemanusiaan, ya, yang manusiawi itu pasti ada. Apalagi perempuan, ya, yang ekspresif gitu ya, jika mendengar sesuatu yang mustahil, apalagi menyangkut dirinya, ya, menyangkut dirinya yang belum bisa memberikan anak, itu kan sangat sensitif sekali itu perempuan itu. Ya, maka dia menjerit menjerit, bahkan memukul wajahnya. Bagaimana mungkin saya bisa melahirkan anak sedangkan saya ini, ya, adalah orang yang sudah tua, perempuan tua, sudah tua, mandul pula.
Ya, karena sudah lama, bertahun-tahun, sudah sampai di usia tua, ya belum diberikan anak. Manusiawi, kita bisa menggambarkan perasaan itu, ya karena sama-sama manusia. Ya, tetapi apa kata para malaikat? Qalu, mereka berkata, kadzaliki qala rabbuki. Secara khusus disampaikan kepada Sarah. Ya, kata para malaikat itu, begitulah Tuhanmu telah berkata. Ya, telah menentukan. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun dalam kondisi tua, dalam kondisi mandul, kalau Allah sudah menghendaki dan malaikat ini hanya menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa taala, ya bagi Allah mudah, hanya mengatakan kun fayakun. Jadilah maka terjadilah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ya, maka kita sebagai manusia jangan hanya mengandalkan pikiran-pikiran kita manusia, perkiraan-perkiraan kita. Ya, penelitian-penelitian yang dilakukan oleh manusia. Ya kan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, makanya ya kita harus butuh kepada petunjuk dari Allah. Tidak cukup kita hanya mengandalkan kemampuan pikiran manusia, kecanggihan ilmu, teknologi, sains. Banyak orang yang mengagungkan hasil-hasil ilmu-ilmu manusia, tapi mereka mengesampingkan ilmu Allah, ya ilmu yang sudah dijamin kebenarannya datang dari Allah. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Maka begitulah, ya kalau Allah sudah menetapkan, innahu huwal hakimul alim, sesungguhnya Dia itu maha bijaksana, ya maha mengetahui, memberikan keputusan, menentukan perkara itu pasti ada mengandung hikmah. Ya, ketika Allah belum memberikan anak, berarti itulah yang terbaik. Ya, di situ ada ujian tentang kesabaran, menguji keimanan. Karena semakin orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, keimanannya berarti dia akan terus meningkat, ya iman, derajat keimanannya itu. Alim, maha mengetahui mana yang terbaik bagi hambanya. Jadi jangan pernah lelah untuk berharap kepada Allah. Ya, apapun itu harapan-harapan kita. Ya, kalau memang kita betul-betul punya harapan yang baik, ya tekad ingin mendapat kebaikan, ya pasti Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakannya. Nah, baru setelah dijamu, setelah para tamu itu menyampaikan kabar gembira, ya baru setelah itu ditanya, apa keperluan kalian gitu. Jadi adab dalam memuliakan tamu, ya tidak menanyakan dulu keperluannya, tapi dijamu dulu. Ya, ada basa-basi dulu, ada akan berbicara tentang kabar gembira yang baik-baik gitu ya. Ada kabar-kabar yang baik, yang yang menggembirakan, ya menyenangkan. Bukan hanya kabar buruk saja gitu yang disampaikan, ya kabar baik yang disampaikan. Qala, Nabi Ibrahim, fama khatbukum, apa urusan kalian gitu, apa keperluan kalian ayyuhal mursalun, wahai para utusan. Nah, baru ditanya keperluan kalian apa? Apakah ada yang menjadi inti gitu ya, keperluan yang utama kedatangan kalian ke sini? Qalu, mereka berkata, inna ursilna ila qaumin mujrimin, sesungguhnya kami ini diutus kepada kaum, ya yang berbuat dosa. Linursila alaihim hijaratan min tin, agar kami mengirim kepada mereka batu-batu dari tanah yang dibakar. Musawwamatan inda rabbika lil musrifin, yang ditandai
diberi tanda orang-orang yang dilempar itu ya di sisi Tuhanmu bagi orang-orang yang melampaui batas. Ya, kepada kaum siapa malaikatnya diutus? Nabi Lut alaihissalam. Karena memang sezaman. Ya, antara Nabi Lut dan Nabi Ibrahim memang beda tempat. Nabi Lut di kaum Sodom itu ya. Nah, mereka kan ingkar ya kepada Allah, menyukai sama jenis ya, yang homoseksual. Selain mereka juga menentang, tidak mau beriman kepada Allah, sampai malaikat ini sebelum datang mengazab mereka ya, kaum Sodom itu, kaumnya Nabi Lut ya, dengan diberikan suara yang sangat keras gitu ya, yang menghancurkan mereka. Lalu juga ada batu-batu dikirimkan kepada mereka. Nah, batu itu sampai diberi nama masing-masing batu itu, dia akan kena ke siapa batu tersebut yang akan diazabnya, itu sudah tertulis setiap batu itu ya. Fa'akhrajna mimman kana fiha minal mu'minin, lalu kami keluarkan siapa yang berada di dalamnya dari orang-orang beriman. Fama wajadna fiha, kami tidak mendapatkan di dalamnya ghairu baitin minal muslimin, ya selain rumah dari kaum muslimin. Itu maksudnya hanya Nabi Lut saja dengan anaknya, bahkan istrinya pun ikut terkena azab, istrinya Nabi Lut, karena dia bersekongkol dengan kaumnya ya, kaumnya yang ingkar itu ketika ada, jadi menyebarkan informasi-informasi yang ada. Ketika kan sebelumnya Nabi Lut juga kan kedatangan tamu para malaikat juga yang berupa anak-anak muda yang ganteng gitu ya. Nah itu kan kaumnya Nabi Lut langsung mereka terpesona gitu, menginginkan. Ya itu kan yang memberikan berita informasinya itu istrinya Nabi Lut kepada kaumnya itu, sehingga dia berkhianat ya, maka terkena juga azab istrinya Nabi Lut itu, kecuali Nabi Lut dan ada anaknya ya yang selamat itu. Jadi tidak tersisa kecuali hanya satu rumah itu, Nabi Lut itu. Wa tarakna fiha, dan kami tinggalkan di dalamnya, di negeri tersebut, ayatan, sebagai tanda lil ladzina yakhafuna al-adzabal alim, bagi orang yang merasa takut kepada azab yang pedih. Ya, setahu saya itu tempatnya itu tempat dulu kaum Sodom itu jadi sebuah danau ya yang memiliki aroma yang bau busuk. Ya, itu dijadikan tanda itu, tempat tersebut sebagai tanda bahwa dulu pernah ya terjadi seperti itu. Ya, siksaan bagi orang-orang yang ingkar ya, melakukan suatu kemaksiatan yang belum pernah dilakukan oleh sebelumnya, yaitu menyukai sesama jenis, homoseksual. Ya kan? Innakum la ta'tuna rijala syahwatan min dunin nisa. Ya, kalian itu mendatangi lelaki ya, bukan perempuan. Ya, dengan syahwat. Gitu, ini kaum homoseksual yang sudah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika zaman sekarang muncul lagi ya orang-orang yang seperti itu ya, ini mengundang ya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita bisa dihindarkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyimpangan seperti itu. Ya, ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil ya. Gitu, bagaimana kesabaran ya suami dan istri dalam menantikan keturunan. Ya, dan selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Maha tahu ya atas kebaikan ya, apa yang terbaik untuk hambanya. Sekaligus juga ini Nabi Ishak ya, yang Allah kabarkan ketika dapat anak itu memang betul-betul ya, bahkan bukan hanya orang soleh, bahkan dia seorang nabi.
Ini kan suatu kebanggaan yang luar biasa. Kita kan ingin lahir anak itu bukan hanya sebatas anak kan, tapi anak yang soleh, anak yang bisa menjadi tabungan bagi kita di akhirat, bukan hanya sebatas anak. Kalau hanya sebatas anak, kalau tidak soleh, justru kan itu malah menjadi melelahkan orang tua. Ya, begitu. Baik, sampai di situ mungkin ya. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Ini tamunya para mereka datang ke tempatnya Nabi Ibrahim, tapi setelah menyiksa kaum Nabi Yusuf. Dari videonya Setahu saya sih belum kayaknya Pak ini. Linur sila ini agar kami alaihim hijaratan. Oh udah kayaknya memang udah ya. Udah karena kata para malaikat itu kami tidak menemukan ya di dalamnya kecuali satu rumah, berarti sudah ya. Sudah terjadi. Jadi memberikan. Jadi Nabi Ishak ini tidak begitu banyak diceritakan dalam Al-Quran, hanya tentang kisah kabar gembira tentang kelahirannya ini ya, Nabi Ishak ini. Baru nanti setelah Ishak itu Nabi Yakub ya, karena dia merupakan anak ya dari Nabi Ishak, Nabi Yakub. Dan Nabi Yakub itulah nanti akan membangun Baitul Maqdis ya, Masjidil Aqsa, berdasarkan dari mimpinya. Nah disitulah nanti kemudian keturunan berikutnya Bani Israel di sana ya. Kalau tidak ada kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.